أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan utama sekali, ucapan terima kasih banyak kepada kita semua. Kete indah disebut namo, gadang indah disebut gala, dah digerakkan oleh Allah kalbu kita untuk melenggang tangan menuju rumah duka ini. Kemudian ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Akhiruddin MA. Kepada Ustaz kami persilahkan waktu dan tempat kami sediakan. Ya, bagus ya, di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka malaikat akan turun kepada mereka sambil berkata, janganlah kamu takut, janganlah sedih, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Sesungguhnya kamilah yang menjadi walimu, baik di dunia maupun di akhirat, dan kamu akan memperoleh surga yang telah kamu cita-citakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 31.
Yang sama kami hormati dan kami muliakan, hadir para ustadz, para Buya Herman Tanjung ya. Beliau ko sahabat dan guru ambo. Nyodo tigo nan mambuai awak agak risih magi pengajian di muko Buya, basilik di muko Pandeka cie, makan sapiriang jomin tu sagan awak. Barabanala kasero makan kalau lajo sapiriang jomin tu agak gabelo so oso. Iya nak bo. Nah. Kemudian yang sama kami hormati Bapak RW 5 ya. RW 15. Kemudian yang sama kami hormati Bapak Ibu Ketua Kongsi Kematian RW 15 beserta seluruh anggota. Teristimewa kepada Ahlul Bait yang ditimpa musibah malang sakijok matu mujo sepanjang hari. Lah malang lah berpulang ke rahmatullah salah seorang saudara awak, jamaah kita, warga kita yang bernama almarhum Bapak Meldi Yonta, usia 49 tahun. Sama yang boma 49 tahun kan 7 kelahirannya ya. Ambo camih lo ambo jadi tak kau giliran ambo boleh. Jadi Bapak Ibu, nan ambo camih bukan topik mati. Nan mati ko le jadi ketibo dah mumbang jatuh kalau po jatuh. Cuma nan ambo takui persiapan nado le lupa. Iko perjalanan ko panjang deh. Di dunia baru tahap awal baru kok. Di akhirat tuh tahap awal jo, tahap awal menuju ke akhirat. Gerbang pertama tu alam barzah. Ribuan tahun tu menunggu tu apa bu? Alfasanatim mimma ta'udun. 1000 tahun lamonyo di dunia, baru 1 hari di akhirat di alam barzah. Jadi mengawak berambisi menuju dunia kok. Sementara di dunia kau sebentar, 1 berbanding 1000 ya bu ya. Taruhlah umur awak 100 tahun pak dibagi pak 1000 2 jam setengah je taibik. Bapak Ibu, nan pertama mau minta maaf segadang-gadangnya kepada Bapak RW, kepada Buya kita, kepada Ahlul Bait. Ambo sangku ambo ndak ada agenda rutin mu kirunya ando mau magi ceramah di Masjid Al-Wusta Kampung Jua. Mana-mana mau cari seke ganti banyak ustaz Rasul ndak tak ajar mau ekor. Mana kami ustaz enggak 10 minit kali mau balik minit. Anu lah ustaz ekor jadwal rutin ustaz ditunggu di jemaah. Sangku awak pun dakik kurang kadang punya bu. Kiro yo jauh yo perjalanan kiro dia coba. Mau balik wala salah masuk lo lah tibo lo kapo kemarahman satu padang ko wala salah masuk buya ko mah ko ndak korong kadang siko kodo ni kadulian tahu tibo ada itu kedua tak kaja. Jadi besok mau jadi pelajaran dia boleh. Kalau seandainya ibarat pakacik tadi banyak rintangan yang kadiadoi ayo cik-cik sedap. Aku jadi pelajaran di Mosasa ngok beli lari onda nak tangguang dalam mana onda aku lari onda lah biasa hati lebih kikuang perampia putui bu. Tapi alhamdulillah ini bukan doa dia punya Tanjung kata alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya bu, lain mau dimaafkan ke Pak Bu. Untung lai pandai lo panitia ibaratnya protokol dulu sambutan dari Pak RW dulu ketua kongsi kematian ditambah lo dengan bacaan Al-Quran ditambah lo sambutan dari Ahlul Bait akan sekian. Kau sampai lain kan bocah dia akan langsung ceramah langsung itu kan aku lah terlewat kemah biarlah yang penting wak tibo dulu kan itu. Sakomo lah selesai ceramah tadi ko Pak lah selesai ceramah mak doa tadi coba. Bapak Ibu kaji awak kini ko ada 6 amalan sehingga dengan 6 amalan ko mudah-mudahan kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul ko artinya kan terbaik, khotimah terakhir. Jadi husnul khotimah penghabisan yang terbaik. Bahasa piamannya bu happy ending.
Ya Pak yo, happy itu bahagia, ending itu rancak, endingnya itu rancak. Yang jaleh orang yang tanda-tanda husnul khotimah, aku kan tanda-tandanya ya Bu ya. Salah satu indikatornya katikonyo kamati tadi sempat lisannya melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu sahih di sini. Ya Bu ya. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang keluar dari lisannya menjelang kematiannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Makanya ada orang sedang sakarat bimbing dengan kalimat tauhid lakinu mautakum la ilaha illallah, dibimbing Pak, beda dengan dipasung. Kalau dipasung la ilaha illallah, dipasung dipakan telingoy sampai memana-mana ya kan. Jadi bimbing tadi sesuai gerak jantungnya. Kalau tak takaja, tak bisanya baca la ilaha illallah, jantungnya berdenyut, ganti saja Allah, Allah, Allah. Jadi tinggal dapat ada nama bisi, nama bimbing tadi Bapak Ibu. Yang kedua, tanda-tanda orang husnul khotimah itu ada keluar keringat di dahinya. Keringat itu bersih. Sudah itu nampak wajahnya itu memang berseri baru. Dan satu hal, orang yang bersabar ketika dia sakit itu insya Allah termasuk husnul khotimah, karena pelebur dosa-dosanya. Sama dia sakit dia mau paru-paru 8 balik tahun lama dia sakit. Kadian ke jadi PNS. Kemudian anak batigo ketek-ketek. Tabahnya menjalani hidup, tabah. Alhamdulillah menjalannya ke meninggal tadi, yo lancar lidahnya maksud la ilaha illallah. Jadi kalau disabar awak sakit insya Allah Allah akan liburlah penyakit tadi, digantilah dilibur dosa-dosanya. Yang penting ikhlas ya Pak Bu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, husnul khotimah itu memang dambaan kita bersama. Allahumma tafkinna ajalana bi husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wala tafkinna ajalana bi su'il khotimah. Jangan engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul artinya buruk ya Bu ya. Buruk contoh sadiang bampok wa mati. Sadiang memakai cien orang panjang-panjang muncul takut. Kira datang malaikat maut mencabut nyawa, itu mati dalam keadaan su'ul. Bodak mempacamih, mempatakui sibuk. Jangan sampai awak mempekecen orang kira mati awak. Itu su'ul khotimah, mati mempekecen orang, mempekecen orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Fusilat tadi kan jaleh dinyatakan, innallazina amanu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan diturunkan kepada mereka malaikat menjelang sakaratul maut. Mereka malaikat akan datang dengan wajah yang berseri-seri. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau cemas. Datang malaikat itu dengan wajah berseri-seri Pak Bu. Senang atau mencadia. Wa abasiru bil jannati kuntum tu'adun. Inilah surganya calian di muka awak. Kau surga ni nampak surga kau. Nampak surga lahi malaikat. Surga Firdaus Blok M nomor 3 Bandeh. Khusus bagi warga perumahan Wisma Bumi Lestari. Surga Firdaus itu surga tertinggi itu mabuk Pak. Itu surga tertinggi, itu surga Firdaus itu dekat dengan arasnya Allah. Surga itu kan tinggi-tinggi.
Surga yang tertinggi, yang terbaik, yang paling fit tu VIP itu adalah surganya Firdaus tadi. Amin saya bu. Jadi untuk mendapatkan surga Firdaus ku memang baik, tapi awak yakin awak berkomitmen awak mengamalkan dan tujuan apa? Insya-Allah kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah dan kemudian Allah berikan kepada kita tempat yang tertinggi nanti di surga Firdaus. Amalan pertama menjaga wudu. Kenapa wudu perlu awak jaga? Inti wudu ko ya Allah membersihkan jiwa dan raga awak. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat, jadikan aku orang yang suci, jadikan aku orang-orang yang selalu berusaha melakukan amal kebaikan soleh, amal kebaikan. Kalau ada orang sudah beruduk kalau jauh buruk nanya lakuan, berarti perbawi beruduknya bagi apa bu? Menjaga wudhu. Makanya orang yang sudah berwudu itu bersih dan bening. Salah satu amalan dari Bilal bin Rabah, taranga sendalnya di surga, menjaga wudu dan membiasakan sholat. Sholat duha bapak dan ibu. Itu amalan Bilal bin Rabah. Amalan kunan paling dicintai Allah dan Rasul. Amalan yang dilakukan secara komitmen, berkesinambungan. Biasa ketik tapi tawih manawih. Bila-bila baci saya malangnya membiasakan menjaga wudu secik. Tapi alhamdulillah sendalnya lah terangah di surga Pak Bu. Alun matinya lah terangah sendalnya. Yang kedua, wak main capek na Bu. Ibu nama sandal ya do ya leh. Leh, ada do. Amalan yang kedua adalah menjaga solat. Kau sederhana Pak Bu. Menjaga solat. Amalan yang kedua menjaga solat. Awaluhu yuhasibu bani Adam. Yang pertama dihisab di hari kiamat dari amal manusia itu adalah solat. Kalau solatnya selamat na lain bu. Tapi kalau solatnya centang perenang, aku nanti jadi. Ba'a caru memelihara solat. Inti memelihara solat itu yang pertama bana di awal waktu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul ketika kita solat di awal waktu. Jangan ditunda-tunda solat Pak. Azan tu berkumandang sebenarnya tu panggilan Allah bukan panggilan manusia. Hayya 'alas shalah, marilah solat. Hayya 'alal falah, mari memperoleh kemenangan. Nyo ajak awak di Allah kasih kola solatlah. Baik tu bana Allah memanggil kita Pak Bu. Kadang-kadang awak cuekin. Nan rapik sibuk je rapik. Kadang lain berhenti sontak. Habis ku dilanjut rapik balik. Tidak segera untuk solat Pak Bu. Itu undangan Allah. Ya Bu. Undangan Allah tu mah Bu. Cuba kalau nama undang awak gubernur. Diundang kepada warga perumahan Wisma Bumi Lestari. Datanglah ke kantor gubernur. Besok hari Minggu jam 10 pagi. Dalam rangka pertama ada dapat bantuan ya santunan sebanyak 5 juta per orang. Ditambah dengan sembako sebanyak 5 kilo beras umpamanya 5 kilo gula umpamanya. Datang wak nak Bu? Usah datang nak Bu? Karena kena mengundang wak gubernur dapat lo pitih. Kok Allah memanggil Bu? Walaupun tak nampak lewat pemberian Allah, tapi keberkahan hidup insya Allah. Makanya salah seorang sahabat sampai-sampai dia mengadu kenapa tidak lebih jauh. Ternyata dia menyesal kalau seandainya begitu dapat surga Firdaus, mungkin nampak lebih baik jauh tinggal. Padahal 5 kilo jaraknya dari masjid. Mengadu kenapa tidak lebih jauh. Artinya Bu, mari kita berusaha untuk berkomitmen membiasakan solat berjamaah. Solat di awal waktu, solat berjamaah. Solatul jamaah afdalu bis solati fardi fi 27 darajah.
Solat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan solat sendiri sebanyak 27 derajat. Kalau benar-benar kita amalkan kau Pak, yakinlah Pak, berkah hidup awak, tanang hidup awak. Mari kita usahakan memakmurkan rumah Allah. Tidak ada persiapan lain Pak, ikut bekal terbaik awak solat. Antara itu awak antara azan dan iqamah. Lai awak diazankan. Bekola masuk iqamah antara azan dan solat, antara iqamah dan solat, itulah hidup awak. Jadi oleh karena itu Pak, waktu yang sangat singkat ini mari kita biasakan untuk menjaga solat. Yang ketiga, amalan yang mendapatkan husnul khotimah adalah membiasakan solat tahajud. Ya Bu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyab'asa maqaman mahmuda. Sepertiga malam bangunlah kamu dari tempat tidurmu, kerjakan solat tahajud. Maqaman mahmuda, Allah akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Itu janji Allah. Hanya orang yang khusus yang bisa mengamalkan, merutinkan solat tahajud. Insya Allah orang tak biasa solat tahajud kau sehat Pak. Sehat fisiknya. Ditinggikan derajatnya. Dicarikan jalan yang terbaik dari persoalan hidup yang ia alami. Kan ada anunya lanjutannya. Wa qurabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa aj'alni. Akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan diberikan tempat yang terpuji dan sekaligus diberikan solusi terhadap kesulitan ia hadapi, kemudian menjadi penguasa yang mampu menjadi penerang. Sama jo menelpon orang Bu, kalau awak menelpon orang di saat jam sibuk Pak, kecil operatornya ndak, nomor telepon yang Anda tuju sedang sibuk atau berada di luar jangkauan. Tekan 1 jika Anda ingin meninggalkan pesan. Tekan 2 jika Anda acuh janyeh. Ya Bu. Itu asal piaman tak Bu. Artinya apa? Orang yang membiasakan sholat tahajud insya Allah akan mendapatkan keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan serta kesuksesan dunia dan akhirat, termasuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Memang gak sulit Pak, tapi kalaulah mulai awak rutinkan, itulah jadi kebiasaan. Kadang-kadang adu-adu sewa terbangun Pak. Jadi amalanku kalau awak rutinkan, itulah menjadi kebiasaan awak. Kalau seandainya tidak sempat terlambat solat tahajud, rugi awak terasuk. Iya Bu, rugi awak nak Bu kayu nak Bu. Yang kelara nih Bu, yang keempat itu mencapai sana Bu ya. Yang keempat membiasakan solat duha Bapak dan Ibu. Solat duha. Dasarnya solat duha itu bahkan kata Rasulullah, itu sebagai basadakah di pasandian awak. Makanya ada orang kalau lah rutin solat duha tu jarang dapat sakit asam urat, jarang lah mati. Mungkin awak ada kadang-kadang dia kapiradan so. Ngilu-ngilu setulang urik segala macam. Rutinkan solat duha. Nabi wicet Pak. Bahkan dasarnya solat duha itu Bapak Ibu, rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah. Kan ada doanya nak Pak Bu. Allahumma in kana fi rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, seandainya rezekiku masih di atas langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fi rizki fil ardi fa'akhrijuhu. Andaikan rezekiku masih dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana fi rizki ba'idan faqaribuhu. Andaikan rezekiku masih jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana fi rizki mu'asiran fayasirhu.
Andaikan rezekiku sulit, mudahkanlah ya Allah. Allahumma in kana fi rizki haraman fatahhirhu. Andaikan rezekiku haram, sucikan dan halalkanlah ya Allah. Itu doa nak bu. Kalian hafal tu bu? InsyaAllah. Kalian lupa-lupa seketik ni Ustaz. Tu besok. Rutinkan solat dua bapak dan ibu. Rezekiku kan nak piti suruh nak bu. Termasuk kemudahan ibu beribadah. Orang payah solat tahajud, ibu diberikan kemudahan. Orang payah baru baca auzubillah, bismillah, baca Al-Quran, mata mengantuk. Ibu dalam sehari itu 10 halaman lasu rasanya. Nak mengantuk mata ibu dah. Itu kan rezeki juga tu. Ya bu? Ya. Kayo nak bu? Ya. Rezeki juga, rezeki ku nak piti je tu. Termasuk kesihatan. Alhamdulillah sehat-sehat saya. Termasuk anak cucu soleh solehah. Itu kan rezeki juga tu bu. Jadi ukuran rezekiku tidak bisa diukur dengan materi. Tapi inti rezekiku adalah membuat wak dakik jo Allah. Itu rezeki lah bu. Nah bu. Labara tu bu. Wak mencapai ya bu. Nang ke-6 lah. Yang pertama tadi kau ulang. Yang kedua solat. Yang ketiga yang keempat, yang kelima alun lai. Yang kelima tilawatil Quran. Membiasakan membaca Al-Quran. Termasuk di sini tadabbur Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Bayangkan bapak dan ibu, salah satu amalan yang memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sedikit awak lakukan tapi pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, 1 huruf itu dibalas dengan pahala 10 kali lipat. Alif, lam, mim. Berapa huruf bu? Kali 10 30 huruf. Awak baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu 9 balik huruf. Kali 10 berapa tu bu? 190. Itu baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi dalam sehari itu awak bisa membaca Al-Quran 1 juz umpama. Bara ayat 1 juz tu. Bara huruf 1 ayat tu. Nyo hitungnya per huruf bu. Tidak per ayat do. Per huruf. Luar biasa bapak dan ibu. Termasuk menyimak orang membaca Al-Quran. Faiza quratil Quran fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila kamu mendengar orang membaca Al-Quran, simaklah, perhatikanlah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Sama pahalanya orang membaca Al-Quran, orang menyimak. Iko mah mengecek bayi duian kaset di masjid. Nambah kerajo yo ndak simak pak. Nyo kaset nama surga nyo ndak urang do. Disko do tak itu. Nyo kaset se do ape se nyo duit nyo setel ko. 5 minit menjalankan doa. Nyo ndak ado nyo simak do. Mudah-mudahan zaman muda itu pak. Ada orang macam kau nak simak sama palonya bu, sama palo ya. Jadi wak tadabburi Al-Quran tu pak, luar biasa dasarnya Al-Quran itu. Ada baca dia ibu ku memang kebiasaannya baca Al-Quran. Sudah maghrib menjelang subuh, sudah solat tahajud. Itu dalam sahabat tu bisanya mengkatamkan Al-Quran bu. Dalam 3 bulan tu bisanya katam Al-Quran. Detik-detiknya kan meninggal. Kecilnya kan anak-anaknya. Anak-anaknya ada beranam. Maknya panggil anak beranam tu dari nirantau orang alhamdulillah. Kecilnya nak sebentar tamu tiba buka lah pintu. Ada tamu tamu ada tu buka pintu yang siapkan kan. Jadi waktu itu nyo sempat mengkatamkan Al-Quran. Ibu kok polisi. Di sempatnya mengkatamkan Al-Quran. Pas saat terakhir khatam Al-Quran itu terasa sasangoknya. Kecilnya ada berkuasa tali tamu tiba
Nan datang itu bantu aroma kecil anak-anaknya, aroma rumahku harum terus tabau Ustaz. Ternyata tuh malaikat yang dengan wajah yang berseri-seri datang ke ibu itu. Dibimbingnya di malaikat. Hanya cali ala surga. Ibu karena hobi sudah menjadi rutin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, aku surga untuk ibu. Tadi Al-Quran sudah fusilat tadi Pak Bu. Kalau awak jauh dari Al-Quran Pak Idi wasampi, wa man a'rada an zikri ma'isata dangka. Siapa yang jauh dari Al-Quran diberikan kehidupan yang sempit, dibangkitkan dari kiamat nanti dalam keadaan buta. Jadi kesempatan bagi awak untuk sering-seringlah awak membaca Al-Quran, mentahsinkannya ya Bu. Waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan baik dan benar. Kalau mungkin awak kini ko makhraj kurang berhasil, panjang pendek tak jaleh, gunah dan bila gunah tak duduk, kesempatan bagi awak untuk mendatangkan guru. Walagai Ustaz menyebut walad dolin, saya dolak dolin Ustaz, tak masalah. Yang penting ada usaha Pak Bu. Ya. Maka mendatangkan les anak fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Namun awak membayar puluhan juta. Sementara mendatangkan guru mengaji untuk akan menyelamatkan anak cucu awak besok selugo, akan merangkul tangan awak ke selugo besok, akan memberikan mahkota kebesaran besok bakok beretong awak. Ini sadia guru mengaji gua gaji paling rendah di dunia. Kita sampai Buya Herman. Aduh, you nambah gaji sampai 200,000 sebulan. Tu tak gaji nama itu tu. Ya Bu. Bayangkan guru mengaji nyutulak honore 300,000 sebulan. Tiap hari masuk berbuih-buih selera guru mah. Kadang-kadang menerima sekali sebulan tu, sekali 3 bulan tu menerima. Bayi cik tinggal 2, bayi 2 tinggal 4, banyak lu nan tinggal lah. Ia merasai. SPP anak aku kadang-kadang 25 ya, menunggak lu tu. Bayi 2 tinggal 4, bayi 4 tinggal 8, banyak nan tinggal pada nana. Risiko tak itu. Aduh juga. Taubatlah ibu. Baca lu perhatian awak. Sebab masalahnya orang nanggalai gadang perhatiannya ke Al-Quran ko insya-Allah berkah hidupnya Pak Bu. Al-Quran firman Allah ko perkataan Allah. Muliakanlah Al-Quran, insya-Allah Allah muliakan awak. Jadi Bapak Ibu, itulah salah satu penyebab umat Islam ko kini lah hancur sebeserak-seraan kanu perhatian Al-Quran kurang. Sangat kurang benar Pak Bu. Kalau les Al-Quran, kalau les bahasa Inggris, matematik itu baca jadi mah kagama lah dia nuan sarahan acelai Ganesha lah sarahan barasa paket 3.800.000 main paket Bu. Iya Bu, iya baru ndak tahu ambo mencibo mah bu macam mengaji mah baranya dia normal macam mengaji mati ibu sebulan masuk di Ganesha tu 3.800.000. Jauh mana gaji ambo dibanding guru-guru les tu Pak Bu. Tu Bu kecil apa dah adil tu Pak. Leh Pak. Andaikan anak apa pandai nanti membaca Al-Quran Pak. Menjadi anak yang soleh terlebih menjadi penghafal Al-Quran. Besok mahkota kebesaran dari surga tu akan nyelakin kapak. Akan merangkul apa besok. Ngan kadapek senang apa nyambo na dembonya. Apa tula gaji di mulai 1,000 sementara masuk anak di bimbel gama ya di Ganesha tu apa namuh membayar 3.800.000. Iu beda benar Pak tampang sama lah mati Pak bisu apa mau itu cek cameh kan. Iya Pak. Jadi mari kita praktikanlah Al-Quran. Rutinkan membaca Al-Quran ya Pak Bu. Berusaha juga memperbaiki ya Bu. Ya Pak. Tahsin buat datangkan guru. Tak ada. Buat datangkan guru Ustaz.
Tolong simak kajian bo ya Ustaz. Ya mungkin ko ada baca nambo yang kurang pas Ustaz. Mungkin makhoratnya kurang tapik. Huruf dal je huruf dot sama saya. Ada kadang-kadang imam membaca walad bolin tu baca walad dalin je. Dalin ni alhamdulillah jangan alhamdulillah sama je. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala macam nan samui-samui nan ketek-ketek nan busuk-busuk untuk Allah. Dia berbeza. Berbeza artinya. Iyyaka na'budu. Batasdidan iya tu. Kalau tak ditasdidan menyembah matahari arti. Jadi oleh kerana itu bapak dan ibu perbaiki pak. Kesempatan kini selagi duit. Kalau lah mati suat jolai. Jadi arok jolai berubah oleh pak bu. Kita biasakan mentasinkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, rutinkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang berlipat ganda kepada kita. Nang kepada lah ibu. Nang keenam, membiasakan puasa Senin Kamis. Bayangkan bapak dan ibu, dari 7 hari yang disediakan Allah, dari hari Senin, dari hari Minggu, Ahad sampai kepada hari Sabtu. Sabtu itu kan 7 hari sama. Ya, Ahad orang awak mulai perharian ko Senin. Senin tu Isnain 2. Ahad Isnain. Tu ada lagi. Salasa 3. Arba'ah 4. Khamis Khamsun. Khamsun tu 5. Tu ada lagi. Tu memang diartian banyak. Baru Sabtu. Sabah tu Sabtu. 7. Jadi awak memulai hari dengan hari Senin. Banyak di Indonesia kok. Kalau dalam Islam tu Ahad tu 1 tu hari Minggu mulai. Baletong kau ya dari 1. Dari 7 hari yang disediakan Allah, ada salah satu amalan sunat setiap hari Senin dan hari Kamis dianjurkan berpuasa. Bu, nan sunnah kau arti ya bu? Kalau ditinggalkan rugi. tu nan tapek. Konda di kerajaan bapa lo ditinggal tak apa-apa. Lo lah kalimat tak apa-apa tu pak bu. Agak rancu kalimat dikerjakan berpahala, ditinggalkan kita mendapat kerugian. Kok manggalih mana rancak beruntung galih tu rugi. Rancaklah beruntung rugi manggalih awak. Jadi bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh kerana itu ya dengan berpuasa Senin dan Kamis ini yang pertama Allah sehatkan kita. Summu tasihu, berpuasalah kamu pasti kamu akan sehat. Itulah memang Rasulullah benar mengician sehat jasmani, sehat rohani. Orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsunya dianjurkan berpuasa. Orang kalau sedang berpuasa pasti tak ada takana melakukan perbuatan maksiat karena dikendalikan ya rohani itu oleh Allah. Jadi mari kita rutinkan berpuasa Senin dan Kamis. Yang kabar oleh Pak Bu. Yang ketujuh yang terakhir adalah membiasakan sedekah. Ya Bu. Sedekah Bu. Sedekah ini ternyata mampu. Pertama Bu, menolak bala dan bencana. Ibu pernah tak mendengar salah satu pesawat Air Asia yang berangkat dari Jawa Timur menuju Singapura? Tahun berapa kejadiannya dulu tu Bu? Ada satu keluarga gagal berangkat karena tidak mendapat informasi dari maskapai penerbangan waktu itu. Pemberangkatan dipercepat karena cuaca ekstrim. Ini ada 7 orang di dalam tu pak keluarganya pak berangkat. 7 orang, satu tiket pesawat itu ya dari Jawa Timur transit dulu di tiba di Jakarta kan. Itu 1.800.000 kali 7 berapa? 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 Lebih 10 ya Pak. Lebih 10 nak.
Pokok puluhan juta lah kan. Rugi. Jadi nyo minta ganti rugi. Nyo nak dapat informasi. Kecil orang maskapai kan udah kami informasikan. Pak nak melihat informasi. Ebo mintuonyo. Kok piti 1.800.000 kali 7 kami ndak ada dapat Stella aja. Ebo itu kecil menantunya nak rajin bersedekah. Apa ndak usah lah ebo gitu. Ikhlas. Ndak bisa ikhlas piti banyak tu mah. Ndak bisa ikhlas dong. Aduh hikmahnya di balik itu mungkin mangai ibu-ibu banawa nyo nak rajin bersedekah. Ternyata dapat informasi pesawat AirAsia itu kehilangan kontak sampai hari inilah 5 tahun lo kejadiannya, lebih 7 tahun mah. Indak dapat informasi dah pesawat tu kebak ceritanya. Andai kon kok iyo jadi barangke, itulah almarhumah keluarga nombor 7 itu. Ternyata mampu menyelamatkan satu keluarga seorang nambah sedekah. Dan sedekah itu Pak kadang-kadang maaf tidak harus dengan uang. Bisa dengan apa yang kita miliki sesuai dengan keadaan dan kemampuan awak. Ada kisah nyata Bapak dan Ibu salah satu pengusaha tukang becak Pak. Di Jogja tu kan ada jasa becak, penarikan becak. Umpama dari Malioboro ya, menuju Keraton tu ada jasa becak. Jadi bininya pernah mengecek ke abang Kamas, Mas, bila akan naik haji le Mas? Takaiko setarui. Yo carunya bawa akan naik haji. Piti dapat Senin Kamis, kini dapat bekol habis untuk kebutuhan hidup. Carunya awak bisa melaksanakan ibadah haji. Untuk DP haji kini berapa? 25 juta. 25 juta menunggu 5 balik tahun. Kini umur lah masuk 50-an. Menunggu 20 tahun 70-an. Tidak panjang umur tidak apa. Talibatan aku tidak apa. Ya Pak. Tapi Allah itu cukup mengatakan wa iza arada sayakun fayakun, jika Allah berkehendak cukup mengatakan terjadi, pasti terjadi. Allah kan tak ada yang tak mustahil buat. Kecil bininya, Mas, awak masih takana masa kecil Ustaz Yusuf Mansur tidak harus bersedekah itu dengan uang. Apa yang bisa Mas sedekahkan? Dengan tenaga. Dengan tenaga. Mulai itu inyo cuba bersedekah dengan tenaga Pak. Setiap Kamis malam Jumat itu orangnya gratiskannya naik becaknya. Gratis Pak. Dari pagi Bu, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itulah 3 bulannya menjalankan. Pas bulanan kampe masuk menempanglah seorang pengusaha muda. Pengusaha muda lo lah. Gagah yo lah deh. Kulit berasiah yo lo. Mas, bisa enggak? Saya orang baru, saya meloncong ke Jogja ini, bisa enggak antarkan saya keliling Jogja? Berapapun biayanya saya kasih Mas. Pokoknya tolong keliling-keliling Jogja ini Mas. Sampai ke Bantul ke nyobok perusahaan kulit Bang. Alhamdulillah lah selesai. Bara pitinya dia 5 juta piti cashnya dia. Aku cek si tukang becak, Pak, mohon maaf Pak, ini uang Pak, dalam sejarah hidup saya tidak pernah saya menerima sebesar ini Pak. Kalau saya sebenarnya butuh hari ini Pak. Kontrakan rumah saya udah 6 bulan tidak saya bayar. Sementara istri saya sakit. Anak-anak saya butuh biaya sekolah. Jadi sebenarnya saya butuh. Tapi komitmen saya setiap hari Kamis saya harus berkomitmen gratis, siapapun free naik becak saya. Karena memang saya sudah berkomitmen bawa duit bapak kembali. Itu kecil tukang becak tadi. Kalau Jawa, alah, ijo-ijo tadi besok-besok kini. Janji tinggal janji Pak. Ya janji tinggal janji ya. Allazina yang kuduna ahdallahi min ba'di misaki
Orang-orang yang memutuskan janjinya, laba janji ke Allah, tapi janjinya kendaknya patuhi. Contoh Pak, awak kalau lulus pegawai, rencana awak rutinan puasa 2 bulan batu itu. 2 bulan batu itu. Allah lulus pegawai. Atau awak rasoi berjanji nak 2 bulan entah barak kuah. Tu kecil anak 2 bulan apa berjanji? Tak mungkin 2 bulan 2 hari dia rasa berjanji. Itu panduto tu Pak. Itu dapat laknat bisuak tu. Mawalah berjanji kan? Ya kan? Itu kan puasa nazar lah. Wajib janji pada nak bo. Ambo kalau seandainya sehat bisuak ambo bersedekah ke fakir miskin 60 orang fakir miskin kalau ambo sehat bisuak. Alhamdulillah sehat Pak. Lah sehatnya Allah 6 bulan lo sehatnya baru takkan dia awak berjanji kira awak sehat bersedekah memberi makan 60 orang fakir miskin kira seorang sini lagi Pak. Kan batu berjanji bu tu. Ingkar. Itu ingkar janji tu mah gadang dosa itu dapat laknat mah. Kalau berjanji itu you agi penuhi janji itu jamal la ilah awak nan tahu awaknya. Dia dah ya. Jadi sekali lepak kalau sedekah aku kalau awak lah memang beretikat awak berkomitmen penuhi komitmen tadi. Ternyata akak cek si pengusaha tadi Pak benar-benar bapak luar biasa. Kondisi bapak seperti ini masih bisa menggratiskan orang naik becak. Boleh saya izin Pak ke rumah bapak seminggu lagi? Boleh. Dikiriman alamat Pak. Setelah seminggu tu nyopai ke rumah tadi, alang kata kaji nyu mencelik rumah Pak tadi ko, rumah Mas tadi ko. RSS, tahu bu RSS? Rumah sangit sapi sekali. Ko sederhana lai dapat untuk beranguk sepayah Pak. Sudahlah ketik, sampi, teliang lu atau itu Aduh je rumah nak bentuk itu lah. Maaf ya Pak. Rumah saya seperti ini, tapi alhamdulillah kami bahagia Pak. Rumah kecil tapi kami bahagia. Banyak orang rumah gadang tapi hati sampi. Gila cakap panjang saya. Ya cudu duduk di luar Pak. Nyanyi siang lah iya cik. Ambo contoh cik ya Pak ya. Ambo dah awih kau dah Pak. Ambo macam contoh cik. Ya tak apa pasal ambo mau macam contoh cik. Jadi nyanyi siang lah iya Pak. Minum lah iya dulu Pak. Ayah kau nak dapat Pak. Maklumnya lah Pak kata. Ini contoh cik tahu ya. Iya. Hanya suruh lah minum Pak tadi kok. Pak besar tadi. Ya. Minum Pak. Minum ya. Minum Abu. Bismillah. Sudah 3 kali dah gua alam piang lo setengah biaya. Taranga dinyo ibu-ibu menangis ibu-ibu kok pedusi. Ini menangis kan. Menangis mah rawang-rawang ba ibu-ibu tu. Tu sia menangis tu. Istri ambo Pak. Ba menangis. Itulah Pak. Pokoknya rindu ke Baitullah Pak. Sejak bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah tu ayam matonya batili saya keluar Pak. Ba ibu-ibu hati Pak. Tiba Allah ambo japo kabarangke baso pesisir bapo cawe piti tak ada. Itu buat tahu bu bapo cawe mak buang dia tu pesisir buat tahu bapo cawe. Dah ada bapiti tu. Atu baca ro dia Pak mantok orang rumah Pak. Mu padia senyo Pak bekonyo aniang tu nyantok surang selema. Tiolah kajale kalau lah aniang tu entok surang tak buat sudah itu Pak. Iko mungkin ibarat kecil tadi entah nasib apa nan beruntung, entah memang Allah yang menakdirkan Pak. Ambo rencana berangkat tahun kini haji. Dia mertua laki-laki, dia mertua perempuan ambo Pak. Tapi mertua perempuan ambo sakit Pak. Ndak tega tu apa mertua laki-laki ambo berangkat. Biarlah setia senyum menemani istrinya sakit. Jadi konan duo ko kamala kabuano de Pak ko lai apa berkenan sama berangkat gitu. Bawa orang rumah Pak lai. Kira-kira bah senang dak ti
nan mas tadi Pak. Tentu alhamdulillah jawabnya Bu, pucuk dicinta, ulam tibo semua digali ayat tabi. Artinya Bapak dan Ibu, ternyata dasarnya sedekah bukan hanya sekedar dengan uang, tapi mudah kala urusan orang, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Kalau awak memudahkan urusan orang Pak, insya Allah tidak perlu menunggu antrian 25 tahun doh. Aduh saya kemudahan. Banyak ambo mencari Pak. Antriannya barangkali tahun 2030 2032. Tahun 2021 ada gadin masaji, gadin masaji di Al Hidayah Isteba sama penyuluh dan bos Ustaz Sahrul Ramadan. Inyo beliau ko imam Pak. Tinggal di Tunggu Hitam Pak. Ala kadarnya dia giri pengurus imam di Mawakatu sehari semalam. Itu sih kerajuannya. Maja mengaji itu imam. Tu ya kerajaan Pak. Hujan patuh ya ri. Tidak pernah seketika Allah talambe jadi imam doh. Tidak ada loh. Dari Tunggu Hitam ke Steba tu baundang buru ayo. Hanya mendaftar haji PT ko ala sampai 25 juta ya untuk berangkat seorang rencananya. Berangkat tahun 2030 Bu. Ibu kali ada oleh kak. Lain, dia ada Bu kali menyimak ibu. Itu nam perlu Bu. Baka cik tadi ibu adon ibu ko bukan lalu itu zikir. Ada orang zikir kalau sampai ke ma'rifatullah kan. Allah alam fana istilah itu mah. Itu ambo kalau ada orang lalu itu ndak lalu itu nyo berzikir tu. Jangan diganggu tu Bu. Maaf ya Bu terganggu ibu berzikir jangan minta maaf kadang-kadang ibu jangan berang ibu kamu dah. Yo tu berzikir tu mah Bu. Kan jelas sampai Bu. Nyo yang namanya orang berzikir kalau orang lalu yo beda. Lalu tu yo ndak do terus lah itu mati tu. Kalau ibu santako zikir tu Bu. Bu, Pak, lalu ko kecil Nabi mengicen saudara kembar kematian. Kecil orang Priaman Bu. Lalu tu Bu. Bu. Kecil orang Priaman Bu. Lalu tu saudara kembar kematian. The sleeping brother of his death. Iya, bestinya kan. Iya, itu Pak. Tidur tu saudara kembar kematian cik orang Priaman. Makanya orang lalu pasti mati. Kalau ada orang lalu nampak seorang lewat inyo, tu ndak lalu tu lalu ayam nama itu mah. Baca orang Priaman the sleeping chicken, cik kan? The sleeping chicken lalu ayam gitu. Jadi orang lalu ayam, kalau orang lalu ayam menampak seorang lalu inyo, tapi kalau orang sabana lalu pasti nyon lemati. Makanya di surga besok ibu ndak ada lalu doh. Kalau ada lalu berarti mati. Tu bah Ustaz, awak jago si besok dak ada istilah buang ia gadang dak ada loh. Ya sak buang ia gadang pun dak ada cerita. Dan sak kejamban dak ada. Tu kama keluar dan dimakan tu jadi daging seralanya. Tu kapok badan ndak ada loh. Sesuai lo je dia lah. Jadi di surga dak ada orang lalu. Tak ada masalah le do. Ibu tak perlu solat tahajud ke do. Ibu tak perlu ge membaca Al-Quran le do. Bebas seluruh free. Kamanga awak. Kayaknya mau junjua awak, kamanga awak. Pokoknya di surga tu bebas Pak. Apa nan agak takalok. Tadi tak ada surga do. Narang matonya. Ni orang nan takalok tu kan masih jauh tu. Kalau lah tiba di surga besok nyalang cek mato tu. Kau dek masih jauh surga tu maka takalok sebenarnya pengajian itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah tujuan amalan, 7 atau 8 dari itu ya. 7 amalan untuk mencapai husnul khotimah. Dan terakhir kepada keluarga yang ditinggalkan. Bara orang anak dia belum berumah tangga. masih bujangan baru. Masih bujangan. Jadi beliau gangguan kesehatan. Iyalah, jadi beliau kan bujangan baru. Alun ada tanggung jawab beliau itu. Jadi sungguh pun beliau masih bujangan. Kalau beliau sabar besok insya Allah akan dicarikan pasangan bidadari di syukur. Beda aja Wak. Kalau kami biswa, selain ada bidadari yang menemani ya Bu ya. Bu,
Nah laki-laki itu kelebihannya itu bu, ditemani oleh bidadari. Tapi bini awak lebih cantik lo pada bidadari deh. Walaupun kini di dunia awak celia ulang rumah muka ialah bantu sia bantu apa. Hidung mencuang ke dalam, kulit sau-sau matang. Pendek yolo kaliang yolo hitam yolo bisua bu, bisua di Selugo bisua ibu lebih cantik lo dibandingkan dengan bidadari. Yo bertatahkan emas dan berlian. Nggak ada lo bidadari itu cemburu man. Dirancak bini aja ke lain. Wayoy. Jadi itulah kelebihannya Pak Yo. Pokoknya ndak juga ibu kecemburu besok dirancak lo jadi laki-laki ditemani oleh bidadari. Itu karena tu kan karena ibu lebih cantik daripada bidadari besok. Jadi kau dapat sama-sama seselugo jambe kota sangkui laki wa di narako. Malaki dan kilo di narako dicajiakan. Awak di Selugo, anda lo seru dong. Kau dapat yo sama-sama awak di Selugo biswa. Ya bu ya. Dah jadi kepada keluarga yang ditinggalkan, mari bersabar ikhlaskan kepergian almarhum. Karena bagaimanapun juga keluarga itu semuanya titipan ya Pak ya. Terakhir terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kelebihan dan kesempurnaan datang dari Allah. Kekurangan milik ambo sebagai manusia biasa. Kepada Allah ambo minta ampun, kepada bapak ibu ambo minta maaf. Ini maafan tu bu. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali lagi. Dan seandainya pengajian ambo ko banyak nang kurang, sentiang mau dibilai kurang mau ditukuk ibu ya yo. Mohon maaf atas segala penyampaian. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم ثبت قلوبنا إيمانا وزينا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati